beribadah bersama-sama dengan BWCC Online Sunday Celebration. Happy Sunday everyone. Apa kabar kita semua pada hari ini? Kita berharap di mana sekalipun kita berada, semua kita sehat-sehat sahaja, aman-aman sahaja di dalam naungan Tuhan. Amin. Baiklah, sebelum kita memulakan segala sesuatu, mari saya bawa kita di dalam doa pembukaan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa kerana kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan kami sekali lagi ruang dan kesempatan ini untuk datang bersama-sama beribadah pada hari ini ya Bapa. Kami serahkan Tuhan segala sesuatu yang akan kami laksanakan dan lalui sepanjang waktu ibadah ini ya Tuhan, di mana sekalipun kami berada ya Tuhan, ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kami istiharkan hadirat-Mu nyata melawat setiap kami ya Tuhan, dan setiap kami yang hadir pada hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan-Mu pada hari ini ya Tuhan, akan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami istiharkan Engkau yang memegang kendali daripada awal sehingga akhirnya ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Are you excited untuk ibadah pada hari ini, church? Nah, sebelum itu ingin saya ingatkan kita semua untuk kita terus berinteraksi secara aktif di dalam chat box kita, baik di mana sekalipun platform kita berada, untuk menandakan kehadiran Anda bersama-sama dengan kita pada hari ini. Ya, dan jangan lupa juga untuk retrieve bulletin mingguan kita yang boleh Anda dapatkan dengan scan QR code yang ada pada skrin Anda pada saat ini. Luar biasa, amazing church. Sebelum kita masuk ke dalam praise and worship kita pada pagi ini, mari saya membawa kita dalam ruangan pembacaan firman Tuhan yang diambil daripada Mazmur pasal 91 ayat 1 sehingga ayat 7. Saya bacakan untuk kita sama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya, amazing, luar biasa. Nah, are you ready? Are you ready to experience God di dalam praise and worship kita dan sepanjang ibadah kita pada hari ini? Come on church, selamat beribadah. Haleluya. Mari jemaat, kita mau bangkit berdiri. Kita mau sorakan nama Tuhan Yesus di tempat ini. Haleluya. Dia Raja kita yang kekal. Amin. Ku dicipta seturut rupamu, sinariku dengan wajahmu. Senap hidupku untuk memuliakanmu, pemilikmu lah hidupku. Pemilikmu lah hidupku. Katakan kau terbesar, Terbesar, kau terhebat, anugerahmu nyata bagiku. Kau mulia, kau teragung, kami angkat tinggi namamu. Kan ku
less of me. Yes, Jesus, more of you. More of you, God, less of me. More of you, God, less of me. More of you, God, less of me. More of you, Jesus. More of you, God, less of me. More of you, God, less of me. More of you, God, less of me. Yes, Lord, more of you. More of you, God, less. Amen. More of you, God, less of me. More of you, God, less of me. Kau terbesar, kau terhebat, anugerah-Mu nyata bagiku. Kau mulia, kau teragung, kami angkat tinggi nama-Mu. Kan ku pegang semua janji-Mu, rela ku berikan semua hidupku. Jadikan ku alat bagi-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Jesus, praise you. 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 Haleluya. Haleluya. Dengan-Mu Tuhan, kami mau berjalan dengan berani. Haleluya. Heaven Church, we want to give the best to our Lord. Amen. Woo! Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Kaulah rasa dalam diri, Amen. terpaksa percaya untuk tangannya. Hadap Kau Tuhan, Haleluya. sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
berjalan bersamamu Tuhan. Amen. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sungguh Tuhan, Engkau Raja kami yang kekal. Hanya Engkau yang layak terima pujian, keagungan, kehormatan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.
Only you, God. Yes, Jesus. In all things, for all my life, I am yours, forever yours. Mari bersemasmur bagi Tuhan. Angkat pujian kita. Bring our heart to Lord. Bawa hati kita kepada Tuhan. Bawa jiwa kita kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu. Kami rindukan jamaah-Mu Tuhan. Oh, Your presence, Lord. Your presence, Lord. Is heaven to me. Your presence, Lord. Your presence. Yes, Jesus, that's all we need, Lord. Your presence, Lord. Is heaven to me. Your presence, Lord. Your presence is heaven to me.
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your presence in this place. Thank you, Jesus. Terima kasih praise and worship team atas worship yang begitu impactful tadi. Jadi sekarang kita akan masuk di dalam ruangan offering sharing. Jadi saya akan share sedikit firman Tuhan yang akan encourage kita untuk memberi pada hari ini. Jadi mari kita sama-sama membuka di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 hingga 9 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dari ayat ini, kita belajar bahwa kita memperoleh keselamatan karena kasih karunia Allah dan bukan karena kita kerjakannya. Kita tidak boleh membeli keselamatan dengan uang. Kita bayar 100.000 pun, kita tidak dapat membeli keselamatan kita. Hanya kasih Allah, hanya kasih karunia Allah yang mampu menyelamatkan kita. Jadi tidak ada satu orang pun yang boleh memegahkan diri. Kita bagi 1 ringgit kah? Kita bagi 100.000 ringgit kah? Kita tidak boleh memegahkan diri karena kita bukan membeli keselamatan kita, tetapi kita memberi karena kita bersukacita karena kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Amin, saudara. Jadi sebelum kita memberi pada hari ini, mari saya membawa kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Kudus. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini untuk berkumpul bersama pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami ingin memberi Bapak Tuhan, persiapkan hati kami Bapak, agar kami dapat memberi dengan rela hati, kami memberi dengan sukacita. Kami ingin memberi karena kami bersukacita karena kami telah memperoleh keselamatan dan kami tidak akan bermegah-megah dengan pemberian kami Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk uang yang akan diterima pada hari ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi dan berkati juga mereka yang akan menguruskan keuangan ini Tuhan. Biarlah semua uang ini dipakai untuk pelayanan Engkau Tuhan, sesuai kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan mendengar perkongsian firman Tuhan dari Cikgu Petrus, leaders di sisi Kanawin. Persilakan Cikgu Petrus. Oke, shalom semua, jemaat BWCC di sisi yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga hari ini Anda semua merasa bahagia, senang hati, ada damai, ada sukacita. Ini tiba giliran saya untuk berkongsi firman Tuhan secara dalam talian. Ya, sudah lama kita tidak berjumpa, so puji Tuhan karena kita masih punya kesempatan dan peluang pada hari ini ya untuk kita bersama. Ya, seperti yang kita tahu bahwa tema untuk bulan ini adalah masih double portion atau pelipat gandaan. Oke, so seperti yang saudara sedia maklum bahwa teks double portion atau pelipat gandaan ini sering kita jumpa dan tersebar di beberapa bahagian Alkitab dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru dengan membawa arti dan maksud yang berbeza-beza sesuai dengan peristiwa dan zamannya pada masa itu. Dan juga kita sering mendengar di mimbar orang berbicara tentang marilah memberi, marilah menabur, karena orang yang menabur akan menuai berlipat kali ganda. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jadi apapun sebelum memulakan perkongsian hari ini, saya mau kita berdoa bersama-sama saudara.
Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita dapat mengerti tentang kebenaran itu. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya, Allah Bapa kami yang di syurga, kami ucap syukur Tuhan pada hari ini. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah Tuhan. Jadi sebentar lagi Tuhan kami akan berkongsi firman-Mu Tuhan. Kami minta pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk terus berbicara, untuk terus mengajar, menasihati kami, mengingatkan kami, menegur kami sepanjang perkongsian hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi. Kami serahkan saat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Baiklah saudara, untuk memahami pelipat gandaan secara benar, kita perlu melihat sumber serta konteks ayat. Ya. Kita mulai dari pertanyaan, di mana ayatnya? Ya, pelipat gandaan kalau dalam Perjanjian Baru kita boleh lihat dalam Injil Matius 13, Markus 4 dan juga Lukas 8. Ya, tentang pelipat gandaan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan juga 100 kali lipat. Jadi ringkasan ceritanya, Tuhan Yesus suatu hari berada di pinggir danau, ya, sedang berbicara di depan orang banyak tentang perumpamaan penabur benih sebenarnya. Jadi penabur benih itu menabur, lalu disenariokan Tuhan Yesus benih-benih tersebut yang jatuh di berbagai tempat atau dasar. Ya, jadi Alkitab mencatatkan ada 4 tempat jatuhnya benih itu, yaitu benih jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, di semak berduri, dan di tanah yang baik ataupun di tanah yang subur. Tidak semua benih itu tumbuh saudara. Benih di pinggir jalan habis dimakan burung. Benih di tanah berbatuan mati kekurangan air. Ya. Dan benih di semak duri mati terhimpit oleh semak duri lah. Manakala benih yang bertumbuh itu adalah benih yang jatuh di tanah yang subur saudara. Oke? Baiklah, terkait dengan persembahan dan pelipat gandaan, konteks ataupun hal yang paling penting yang harus kita ketahui adalah benih apa yang ditabur. Karena disinilah banyak orang yang salah paham, salah memahami atau salah menanggapi, termasuk saya dulu. Ya, kalau kita membaca teliti Matius 13, Markus 4 dan Lukas 8, kita sudah menemukan kata kunci yang sebenarnya saudara. Ya, Markus 4 ayat 14 menjelaskan sangat jelas, penabur itu menaburkan firman. Kemudian Matius 13:23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan kerana itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Terakhir ditegaskan dalam Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu sebenarnya adalah firman Allah, saudara. Jadi konteks yang ditaburkan adalah benih firman dan bukan yang lainnya. Yang berlipat ganda 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat ialah firman Tuhan, bukan persembahan. Ya, demikian pengertian aslinya, dan bukan menabur uang ataupun duit. Maksud Tuhan Yesus adalah orang yang mendengar firman dan akan berbuah. Rohaninya bertumbuh dalam kebenaran. Okay? Bukan orang yang menabur persembahan duitnya atau uangnya menjadi bertambah banyak, atau mendapat dan keuntungannya banyak, atau mendapat pemulihan saudara. Ya? Baiklah, dalam kehidupan orang percaya, ya, pada masa sekarang yang ingin terus bertumbuh, kita harus cerdas dan harus teliti mendengar atau membaca firman Tuhan, saudara. Ya, jangan sampai kita menerima bulat-bulat setiap perkara yang disampaikan. Kita harus lebih teliti dan pahami betul-betul agar kita tidak mengamin secara sembarangan, saudara. Ya, dalam bacaan Matius tadi, dalam Lukas, dalam Markus, ya, itu tentang berlipat gandaan. Ya, kita memang tidak boleh berbuah sendiri, saudara. Tetapi hal paling penting adalah respon kita, tindak balas kita, ya, tindakan kita. Oke, kita akan menentukan berapa banyak buah yang akan kita hasilkan, saudara. Firman Tuhan telah dilepaskan. Seberapa kuat kemauan kita untuk melakukannya? Ya, seberapa besar kita percaya kepada firman-Nya? Sungguh, saudara, dan adalah kerinduan Tuhan agar setiap kita berbuah secara maksimal dan buahnya tetap, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 15:16. Nah, hari ini
kita akan belajar bagaimana membina murid-murid yang berlipat kali ganda. Itu yang akan kita kongsi pada hari ini. Pertama, kita harus memiliki hati orang tua. Bagaimana memiliki hati orang tua? Nah, ada banyak bayi rohani di dalam gereja kita, tetapi hanya sedikit saja orang tua rohani yang mengambil tanggung jawab atas mereka. Ya, Paulus mengatakan bahwa ia yakin Allah akan mendewasakan orang-orang yang telah diselamatkannya. Seperti dinyatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Apakah alasan untuk keyakinannya itu, saudara? Jadi sebagai orang yang tua rohani, ia selalu berdoa bagi bayi-bayinya dalam Kristus. Dan ia mengasihi mereka, saudara. Kalau kita lihat dalam Filipi pasal 1 ayat 7, memang katanya, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh kerana kamu semua turut mendapat bahagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ya, mereka yang mau melipat gandakan diri di dalam dunia ini harus bertanggung jawab atas kehidupan orang lain dengan penuh kasih, saudara. Sama seperti orang tua dengan anaknya. Jadi Paulus di sini, dia melayani sebagai seorang ibu ataupun seperti seorang ibu dan juga seperti seorang ayah kepada orang Kristen yang baru di Tesalonika itu. Itu yang dinyatakan dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan juga ayat 11, di mana Paulus bertindak ataupun main peranannya adalah seperti seorang ibu dan juga seorang ayah, seorang bapa. Ya. Pertama kita melihat sikap Paulus yang begitu mengambil berat jemaat di sana, saudara. Ya, jalan satu-satunya seorang ayah atau seorang ibu dapat mendidik anaknya ialah dengan berhadapan atau bersemuka secara pribadi. Ya, seorang anak yang berusia 3 tahun sebagai contoh mempunyai keperluan yang berbeda dengan seorang anak yang sudah berumur 10 tahun. Demikian pula cara yang terbaik untuk memenuhi keperluan rohani dalam gereja adalah dengan pemeliharaan dan pendidikan secara individu, saudara. Tidak mudah menjadi orang tua yang sedang menjadikan anaknya murid Tuhan, saudara. Jadi kita sendiri harus berkorban dengan penuh kasih, dengan disiplin yang tinggi apabila bekerja dengan jiwa yang akan hidup kekal selama-lamanya, saudara. Jadi setelah tugas ini diterima dari Kristus, ya, kadang-kadang terbentuk hubungan orang tua dan anak yang akan berlanjutan seumur hidup, ya, yang berkembang menjadi persekutuan kerjasama yang dewasa, saudara. Jadi sebagai orang yang tua rohani, kita mempunyai 4 rangkap tanggung jawab yang utama, saudara. Ya, 4 tanggung jawab utama. Yaitu pertama, sebagai orang tua rohani, kita harus mengasihi. Kedua, harus memberi makanan ataupun memberi makan. Ketiga, kita kena melindungi mereka. Dan keempat, kena melatih murid-murid kita, saudara. Jadi ini adalah 4 tanggung jawab yang harus kita pikul, yang harus kita lakukan sebagai orang yang tua rohani di dalam gereja, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ya, untuk melipat gandakan murid-murid rohani kita. Yang kedua adalah jadilah orang tua yang mengasihi anak-anak rohaninya. Ya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, katanya. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Ya, saudara, so motivasi yang paling kuat sepanjang pelayanan Kristus bagi murid-muridnya adalah kasih, saudara. Kasih itu juga yang harus merupakan ciri khas yang paling jelas bagi masing-masing kita sebagai murid pada abad ini, saudara. Ya. Yesus tidak selalu menyetujui sikap atau keinginan murid-muridnya, tapi ia selalu menerima dan mengasihi mereka, saudara. Jadi bersama-sama dengan dia, para muridnya juga merasa bebas dan rasa senang dengan dia. Mereka tahu bahwa ia daripada orang lain, ia lebih memahami dia daripada orang lain, saudara. Jadi ketika musuh-musuh Kristus mengatakan bahwa ia adalah sahabat orang berdosa dan pemungut cukai, maka tanpa disadari sebenarnya mereka menarik perhatian orang kepada kasihnya
terhadap orang lain, saudara. Dan kita tahu bahwa kasih itu sangat penting. Dan kasih itu adalah sikap yang mengabdikan diri untuk memenuhi keperluan paling dalam yang ada pada orang lain, dengan tidak menghiraukan besarnya pengorbanan itu, saudara. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada para penetua di Efesus, seperti dalam Kisah Para Rasul 20, sungguh pun demikian, dia kata, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu. Ia mengingatkan jemaat di Efesus bahwa ia tidak pernah lalai dalam pelayanannya. Begitu juga dengan halnya di Tesalonika. Ya, di Tesalonika juga dia berbuat hal yang sama. Ya, dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8 berbunyi begini. Dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, katanya. Sama seperti Kristus telah menyerahkan nyawanya karena kasihnya kepada kita. Demikian pula kasih kita harus terungkap dengan menyerahkan diri kita dan hak-hak kita untuk menolong orang lain. Mengabdikan hidup dengan penuh kasih kepada keperluan orang lain seringkali meminta agar kita menghadapi masalah-masalah secara bersemuka, saudara. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus tentang suatu masalah yang sulit di tengah-tengah mereka, saudara. Ya. Sebab itu dia kata, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Wow. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 31, dia tidak henti-hentinya menasihatkan jemaat-jemaat di sana, walaupun harus mencucurkan air matanya, saudara. Betapa besarnya kasih Paulus sehingga dengan berani ia sentiasa mengingatkan mereka sampai masalah atau persoalan itu dihadapi dan diatasi dengan baiknya, saudara. Ya, demikianlah kita ketahui, katanya dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 juga beliau menyatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wow, menyerahkan nyawa kita berarti apa, saudara? Maksudnya adalah menganggap diri kita mati terhadap dosa dan hidup bagi Kristus setiap hari, sehingga kita menjadi saluran berkat, saluran kasih kepada orang lain, saudara. Jadi kasih merupakan batu uji bahwa Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita, saudara. Dan kasih juga menghasilkan keakraban dengan orang lain, ya, sehingga menjadikan pelipat gandaan melalui mereka, saudara, menjadi lebih pasti. Namun demikian, kasih kepada murid-murid kita tidak berarti menjadikan mereka pengikut sebagaimana kita harus pikirkan, tapi sebenarnya kita harus menjadikan mereka murid Yesus, saudara, seperti yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 3:16, saudara. Jadi kita boleh melihat kasih sejati Paulus bagi anak-anak rohaninya dalam 2 Korintus. Meskipun ada salah paham dan dituduh tanpa alasan, Paulus tetap meneruskan pelayanannya, saudara. Ya. Kemudian, saudara, hal yang ketiga, ya, orang tua harus memberi makan anak rohaninya. Oke? Dan ketika Paulus berada di Efesus selama 3 tahun, dalam Kisah Para Rasul 20, Paulus mengingatkan bagaimana ia selalu memberi makanan, yaitu firman Allah, kepada murid-muridnya. Ya, seperti dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 20 tadi. Dia kata, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan pada kamu. Ya, begitu juga dalam ayat 27. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada kamu. Jadi kita tahu bahwa pada mulanya seorang bayi diberi makan oleh orang lain. Kemudian ia bertambah besar dan menjadi seorang anak, dan ia mampu makan sendiri. Akhirnya apabila sudah dewasa, ia pula mampu memberikan makan ataupun makanan kepada orang lain. Jadi salah satu tujuan utama orang menjadikan murid, ya, mengajar seorang murid lain bagaimana makan sendiri, sehingga pada akhirnya ia dapat memberi makan juga kepada orang lain. Jadi berikut ini adalah beberapa cara kita boleh menolong murid-murid kita untuk mereka memahami firman Tuhan, saudara. Ya, pertama, kita
mengajar mereka, memberi mereka makan firman Tuhan. Maksudnya adalah mengajar mereka di saat teduh. Ya, kita tunjukkan, kita ajar mereka, biar mereka punya masa ataupun saat teduh, masa yang khas sesuai dengan bersama dengan Tuhan. Di mana pada masa itu mereka akan berdoa, mereka akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, begitu juga saudara, kita juga boleh mengajar mereka bagaimana membuat catatan semasa pendeta berkongsi di gereja ataupun semasa mereka mendengar khotbah di gereja. Kita tahu bahwa kalau jemaat kita hanya mendengar saja, mereka hanya mampu menangkap 10% saja perkara isi-isi penting yang disampaikan di dalam khotbah. Tetapi kalau mereka mencatat, ya, semasa khotbah berjalan, ya, mereka boleh mampu mengingat sehingga 45% segala isi penting, perkara penting yang disampaikan dalam khotbah itu, saudara. Jadi sangat penting kita mengajar dan mengingatkan mereka agar mereka membuat catatan sendiri semasa mendengar khotbah di gereja, saudara. Ya, itu hal yang amat penting bagi jemaat-jemaat, tidak kira jemaat baru maupun jemaat lama, saudara. Ya, dan seterusnya kita juga harus mengajar mereka bagaimana membaca Alkitab dengan betul dan juga cara-cara mempelajari Alkitab. Ya, ini dapat membantu mereka mendapat makanan rohani, yaitu makanan dari firman. Bila saja ia mengendakinya, dan tak perlulah bergantung kepada orang lain untuk mendapatkan makanan rohani yang perlu. Nah, ini sangat bagus, saudara, untuk mereka. Biar mereka melakukannya beberapa menit setiap hari. Ya. Dan selain pada itu, kita juga boleh mengajar mereka bagaimana menghafal firman Tuhan, menghafal ayat-ayat di dalam Alkitab, saudara. Apabila mereka mampu menghafal firman Tuhan, ya, mereka lebih senang memahami, mereka lebih senang mengingat dan dapat mempraktikkannya di dalam hidup mereka. Ya, sebab menghafal ini juga satu hal yang sangat penting untuk setiap jemaat Tuhan, untuk murid-murid ataupun untuk yang anak-anak rohani kita ini, agar mereka dapat mampu bertumbuh secara rohani, saudara, dan dapat melipat gandakan mereka, saudara. Jadi kesimpulannya ialah sama-samalah kita belajar, ya, daripada Rasul Paulus ataupun Rasul Petrus sekalipun, bagaimana mereka melakukan pelayanan mereka sehingga mereka berjaya membina dan menghasilkan murid yang berlipat kali ganda, saudara. Ya, jadi kita bersyukur karena kita sudah ditunjukkan petunjuk yang sangat bagus, contoh yang sangat bagus di dalam Alkitab. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Layaklah Kau dipuji dan Kau disembah. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa atas perkongsian firman-Mu sebentar tadi, Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar, Tuhan, akan terus bertumbuh di dalam hati, di dalam kehidupan kami, Tuhan, dan mengubah hidup kami menjadi baru dan luar biasa setiap hari. Dan kami serahkan masa seterusnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua. Haleluya. Terima kasih Cikgu Petrus untuk perkongsian firman Tuhan yang sungguh dan sangat memberkati sebentar tadi. Ya, rakan-rakan semua church, kita masih lagi di dalam siri khotbah double portion kita bagi bulan Mac tahun 2022. Jika anda diberkati dan kalau ada catchphrase yang sangat memberkati anda, sila postkan di social media kita masing-masing ataupun di dalam ruangan komen dengan hashtag BWCC Online. Wow, amazing. Nah, kita hampir sampai ke penghujung ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita melihat beberapa highlights and announcement. Nah, yang pertama, kita akan sama-sama saksikan aktiviti mingguan gereja BWCC dan DCC.
tadi sedikit sedutan daripada aktiviti-aktiviti yang dijalankan secara mingguan di gereja BWCC dan DCC. Jika anda ingin menyertai, feel free to PM us di Facebook kita BWCC Online, dan kita akan membantu anda untuk mendapatkan link-link kepada setiap acara yang telah dinyatakan sebentar tadi. Announcement kita yang kedua adalah berkenaan persembahan dan persepuluhan. Jika anda ingin menyalurkan persembahan dan persepuluhan anda ke BWCC Online, anda bolehlah online transfer ke nomor akaun yang tertera di skrin anda, dan jangan lupa untuk screenshot receipt transaksi anda dan sila hantarkan kepada nombor admin kami seperti yang tertera di dalam poster dengan rujukan BWCC Online. So kita encourage setiap kita untuk terus memberi dengan sukacita, dengan lebih sungguh untuk perkembangan kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Dan pengumuman kita yang ketiga adalah jangan lupa, sekali lagi jangan lupa untuk retrieve bulletin mingguan kita dengan scan QR code seperti yang tertera di skrin anda pada saat ini untuk mendapatkan maklumat dan juga recap khotbah pada minggu-minggu yang telah berlalu. Nah, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kerana bersama dengan kita di BWCC Online Sunday Celebration. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, tetapi sebelum itu saya serahkan masa dan ruangan ini kepada Sis Ivy untuk membawa kita di dalam benediction. Tuhan memberkati. Shalom semua jemaat Tuhan, kita sudah pun sampai ke hujung ibadah kita pada hari ini. Saya percaya anda diberkati lewat daripada ibadah kita dari awal, pertengahan hingga selesainya. Amen. Dan saya percaya terlebih lagi daripada khotbah yang disampaikan pada hari ini, saya percaya setiap daripada anda menerima satu message yang luar biasa. Dan biarlah apa yang anda pelajari itu bukan hanya anda simpan untuk diri anda sendiri, tetapi kongsikan kepada kawan-kawan anda, kongsikan kepada family anda di luar sana yang mungkin memerlukan that message, mungkin memerlukan that dorongan. Dan tidak lupa saya ucapkan thank you so much kepada pelayan-pelayan kita yang luar biasa, sama ada anda yang melayani behind the screen or anda yang appears in front of the screen. You guys are amazing. Ya, saya doakan supaya anda terus mempunyai semangat yang luar biasa untuk anda terus melayani. Alright, so sesuai dengan tema kita pada bulan ini yaitu double portion. A bit of encouragement for every one of us. So ingat, jangan hanya meminta berkat, tetapi marilah kita terus haus akan kebenaran, dan kita minta Tuhan untuk involve dalam setiap aspek kehidupan kita sehingga kita menerima apapun yang Tuhan sediakan untuk kita. And we know that following Christ itu is not easy. Ya, ada banyak challenges, ada banyak sekali temptation, tapi tetaplah setia berjalan bersama Tuhan. Yeah, and I would like to share this quote with you guys. Following Christ is not a casual or occasional practice, but a continuous commitment and a way of life that applies at all times and in all places. Right? Mari sama-sama kita berdoa pada saat ini. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, kurabashi darabarabaria darabashi Lord. Haleluya, haleluya Tuhan, kurabashi darabarabaria darabashi diri darabashi Lord. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, terima kasih ya Tuhan kerana Engkau telah menyertai kami ya Tuhan sepanjang ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Sungguh kami diberkati, sungguh kami merasakan urapan jamahan Roh Kudus-Mu yang luar biasa yang menyertai kami ya Tuhan, meskipun kami berada di tempat kami masing-masing, meskipun kami tidak berkumpul bersama-sama secara fisikal ya Tuhan, tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau ada bersama kami ya Tuhan, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah Bapa Kau terus ya Tuhan berkati setiap pribadi ya Tuhan yang hadir pada ibadah hari ini ya Tuhan. Kau terus ya Tuhan pakai mereka dengan luar biasa di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, dalam study mereka, dalam family mereka, dalam relationship mereka, dan apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, biarlah Bapa itu akan terus berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan berikan mereka terus iman yang teguh ya Tuhan, meskipun mereka berdepan banyak sekali cabaran, tantangan ya Tuhan, mereka tetap teguh ya Tuhan, kerana mereka tahu they are not alone in their journey. Cuma Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama pada saat ini dan terimalah berkat ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anak-anakku, terimalah berkat Tuhan ini dan pergilah, keluarlah daripada tempat ini dengan berkat surgawi, dan biarlah engkau menjadi berkat yang luar biasa dimanapun engkau berada, kemanapun kaki engkau melangkah, dan biarlah setiap daripada Anda akan terus dipakai luar biasa untuk menjadi sinar dan terang dimanapun engkau berada. Dan Tuhan, Kau terus berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam mereka membuat keputusan, dalam mereka menjalani kehidupan mereka hari-hari ya Tuhan. Ajar mereka untuk tidak berjalan mengikut kedagingan mereka ya Tuhan, tetapi biarlah Bapa hikmat surgawi ya Tuhan yang akan menyertai mereka ya Tuhan, yang akan kontrol kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami mau serahkan setiap pribadi ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amen. Amen. Tuhan memberkati Anda semua.